Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Pusat Inovasi STIMIK Sumedang. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita memang sudah lama nggak tayang. Oke, yang pertama ada Anissa Hakim Mulyada. Benar kan namanya gitu? Benar-benar. Oh benar. Dan Bagas Pradana Ilham. Oke, ini tentunya bukan kaleng-kaleng ya. Karena dua orang mahasiswa ini sudah berhasil menyelesaikan program Bangkit ya. Tapi sebelum saya ngebahas lebih banyak nih ya tentang program Bangkit, saya pengen mengenal lebih dekat lagi ya Anissa. Anissa dulu ya. Apa-apa. Anissa, rumah di mana? Tanjung Kerta. Tanjung Kerta ya. Dulu berarti kamu SMA-nya Tanjung Kerta juga? Bukan. Oh bukan. SMA mana? Conggeang. Oh SMA Conggeang. Lumayan juga jauh ya Conggeang ke Tanjung Kerta ya. Oke deh SMA Conggeang ya. Kalau Bagas? Saya dari Cipetui Pak. Cipetui. Tetangga berarti kita ya. Iya Pak. Saya tahunya Bagas ini dari kecil ya suka main ya. Dulu karateka dulu ya. Masih karateka juga sekarang? Oh enggak. Enggak. SMA mana guys? SMA 1 Sumedang. SMA 1 Sumedang. Alma mater ya. Oke, Bagas dan Anissa ini baru saja menyelesaikan program Bangkit ya. Betul. Bangkit 2021 berarti ya. Yap. Bisa cerita nggak sih itu program Bangkit itu program apa sih? Jadi perlu diketahui bahwa program Bangkit itu sendiri merupakan program yang diselenggarakan oleh Google Indonesia. Kemudian Google, ya? berkolaborasi juga dengan startup tech startup di Indonesia seperti Tokopedia, Traveloka dan juga Gojek. Dan bekerja sama juga dengan Kementerian apa? Kemendikbud. Ya, Kemendikbud. Kemendikbud. Dengan dimasukkannya program Bangkit ini tuh ke dalam Kampus Merdeka. itu Kampus sendiri. Merdeka. Oke, banyak pesertanya tuh. Banyak. Banyak. Sekitar 3.000 orang. 3.000 orang Iya. dari perguruan tinggi se-Indonesia ya? Ya, seluruh Iya. dari Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi emang cuman kalian berdua nih dari STIMIK Sumedang? Cuman berdua. Sebenarnya ada beberapa orang yang ikut daftar juga Yang sebelumnya. daftar mah. Daftar. Cuman kebetulan kalian berdua yang masuk atau gimana? Iya, cuma berdua yang masuk. Itu diajarin apa aja sih di Bangkit itu? Kita sendiri beda ini ya. Ya, beda beda Oh, learning beda path. Oh learning kirain path. sama. Beda. Kalau Bagas apa? Saya sendiri dari Android Development. Android Development. Kalau Anissa Machine learning path. apa? Machine learning. Machine learning ya, machine learning dan Android. Emang ada berapa sih? Ada berapa peminatan itu? Ada 3. Ada 3. Ada 3. Satu lagi? Cloud computing. Nggak ikutan ya, saya udah milih ya. Cuma kalau 3 orang bisa. Oke, berapa lama tuh? Sekitar 6 bulanan lah. Iya. Emang Dari Februari kalau nggak salah ya. Iya, Februari kalau nggak salah. kalau nggak salah Berapa benar bulan kan ya? Ya, apalagi Dari Februari. Kalian belajarnya secara apa? Secara online? Online. secara Online di rumah saja ya. Online, kemudian Anda dikirim modelnya kayak e-learning di kita? Pakai platform ketiga. ya Jadi kalian betul-betul belajar secara mandiri gitu ya? Iya. Ada ujiannya juga? Iya. selain Ada- belajar mandiri juga Ada pertemuannya juga iya, ya. ada pertemuan. Oh, ada pertemuan? Secara langsung dengan mentor gitu. Iya, di Google Meet. Oh secara meet ya, tetap secara virtual ya. Iya. Tapi keren loh. Maksudnya kan untuk bisa sukses atau berhasil dalam belajar secara mandiri, secara online seperti itu kan itu susah ya. Karena seperti kita lihat di kondisi di kampus kita juga ya, ketika pembelajaran secara e-learning itu ternyata memang mayoritas berhasil, tapi ada beberapa orang yang memang betul-betul nggak siap ya. Iya. Jadi kesimpulan saya sih sebetulnya untuk belajar e-learning itu kan memang yang pertama kali harus ditaklukkan itu diri kita sendiri ya. Apalagi ini kita belajar secara nasional ya, nasional karena diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selain STIMIK di Sumedang ada lagi nggak yang ikut program Bangkit? Di Sumedang Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? palingan Kurang tahu Unpad sih. ya. Ya Oh, mungkin Unpad. paling dekat Unpad UPI gitu. Unpad iya Sumedang juga sih sebetulnya. Masih Sumedang. Tapi nggak apa-apa. Ujung-ujung. Jadi saya sendiri bukan cukup ya, sangat merasa bangga ya dengan keberhasilan kalian dalam program Bangkit ini. Manfaat yang kalian rasakan apa sih? Dapat belajar yang di luar dari kampus. Dapat belajar yang di luar dari kampus. Iya. Bagas sendiri? Ya, yang pertama tentu saja kita dapat
seperti yang Anissa katakan, kita dapat belajar bebas di luar kampus itu sendiri. Kemudian yang saya rasakan tuh apa ya namanya, saya jadi lebih produktif lah. Lebih produktif. Itu udah bisa langsung dipraktekkan hasilnya. Iya. Iya. Apalagi pas bikin capstone ya. Capstone project. Saya malah nggak paham nih Project akhir. Soalnya ada project akhirnya Bang. Ada project akhir. Iya. Kemarin saya lihat bocoran hasil ya dari dikasih tahu Pak Fadil ya. Nah ini bocorannya nih nilai-nilai dari program Bangkit ya. Ternyata luar biasa ya. Anissa bahkan nggak ada B-nya ya. Semua. Kalau Bagas sih emang dia sangat variatif gitu ya. Tapi ada A dan B-nya. Tapi tidak ada satupun nilai di bawah itu ya guys ya. Iya. Alhamdulillah ya. Artinya apa? Kalau misalkan itu ada rankingnya nggak? Secara nasional dari program Bangkit itu nanti sendiri. Dikasih tahu ya top student. Top student. Tapi belum sekarang sih. Belum ya, tapi mudah-mudahan lah Bagas sama Anissa masuk nih jadi top student. Tapi kira-kira setelah program Bangkit ini selesai ya, ada kelanjutannya nggak? Kelanjutan dari program itu sendiri. Apa aku mungkin gitu misalkan, oh Anissa nih direkrut sama Google misalkan, atau Bagas direkrut sama Gojek misalkan. Iya nanti ada job fair-nya. Ada job fair. Jadi betul-betul ada perhatian juga ya jadi penyelenggara Bangkit juga. Iya. Kalian minat nggak sih kalau jadi dosen STIMIK? Minat. Oh minat. Catat Pak Fadil ya. Ini Anissa sama Bagas minat jadi dosen STIMIK ya. Anissa. Bagas enggak? Oh Bagas enggak? Bukan pilihan utama sih. Oh bukan pilihan utama. Soalnya mau terjun langsung ke dunia langsungnya sih. Oke, tapi saya kasih tahu ya guys ya. Ini dulu saya itu sangat menghindari ya yang namanya cita-cita jadi guru. Kenapa? Enak ya. Enak tuh kenapa? Ibu saya kan guru. Ya dari kecil saya tuh dibawa ke sekolah gitu ya. Ngelihat cuman ditaruh aja di kursi belakang, kemudian ngeliatin ibu saya guru karena kita nggak punya pembantu waktu itu ya. Kemudian karena sering itulah ya, jadi tiba-tiba saya kok males ya untuk jadi guru. Tapi dulu pernah ada seorang tokoh ya namanya Matias Mucus, mungkin kalian belum tahu ya, nggak tahu ya namanya Matias Mucus. Dia aktor ya, seniman ya. Dia ngomong kayak gini dan omongannya ingat betul ya, saya ingat omongan dia. Kalau kamu tidak berhasil pada sesuatu yang kamu sukai, cobalah sesuatu yang tidak kamu sukai. Waktu itu saya pengen jadi pengusaha, ternyata gagal gitu ya. Akhirnya saya mencoba profesi yang tidak saya sukai, yaitu jadi guru TH. Ya ternyata berhasil sampai sekarang ya. Saya bertahan dari tahun 99 ngajar. Tapi ya itulah guys, itu kembali ke pilihan Bagas dan Anissa ya. Toh bekalnya sudah kalian dapat ya dari perkuliahan, dari program Bangkit juga gitu ya. Sehingga ini akan sangat mudah untuk bisa diaplikasikan dalam dunia bisnis atau dunia apapun itu ya. Oke. Ada kiat khusus nggak sih bagaimana kita bisa sukses sebagai peserta program Bangkit dan juga sebagai mahasiswa STIMIK Sumedang? Coba dulu tuh. Saya dulu ya. Oke. Bagas dulu. Mungkin yang pertama ya tentu saja. Gas sambil lihat ke kamera. Oke. Oke, tentu saja yang penting yang pertama tuh ya minat dulu sih. Karena soalnya kalau misalnya kita nggak minat, nggak ada niat, ya susah juga gitu nanti kelanjutannya seperti apa. Itu aja sih. Yang pertama sih yang penting minat dan niat. Niat dulu ya, yang penting niat dulu. Kalau Anissa? Sama aja sih. Yang penting niat dari diri sendiri, apalagi ini kan online gini. Niat dulu ya tadi ya, mengalahkan diri sendiri ya tanya. Oke. Ngomong-ngomong nih tentang STIMIK Sumedang ya. STIMIK Sumedang itu kan kampus IT ya. Mungkin bisa dibilang satu-satunya di Kota Sumedang. Yap. Apakah STIMIK Sumedang ini dulu ya ketika kalian memutuskan untuk memilih kampus mana tempat kalian kuliah, apakah ini pilihan utama kalian? Kalau itu sih enggak. Susah ya. Sebenarnya sih enggak waktu awal mah. Enggak ya? Enggak. Tapi kenapa kok jadi milih STIMIK Sumedang? Kalau di Sumedang ini pilihan utama sebenarnya. Di Sumedang pilihan utama. Oke. Cuman nggak dibolehin keluar. Nggak boleh keluar. Mungkin pengennya ke Jakarta gitu ya, ke Bandung ya. Ya tapi
dekat bukan berarti tidak berkualitas ya. Sudah Iya. dirasakan sendiri ya. Kalau eta Bagas kumaha? Kalau saya sendiri sih awalnya saya maunya ke ini sih apa namanya ke pertambangan sih. Yo pertambangan. Saya udah coba daftar ke apa namanya ke universitas di Jawa Timur. Mm-mm. Saya sudah coba daftar kemana kesana kesini, SBMPTN, SNMPTN, ujian mandirinya juga belum, gak ada yang sayang sekali gak ada yang keterima. Dan kata orang tua saya kalau misalnya mau ke swasta ya di Sudang aja lah. Oke, dan Terus ternyata kebetulan saya juga suka komputer juga. Oke, dan ternyata nggak salah juga ya Iya. guys ya. Iya. Oke, kembali ke diri kita sendiri karena kesempatan seperti beasiswa kemudian menambah keterampilan seperti itu sekarang perhatian dari pihak pemerintah juga besar dan ternyata Iya. Untuk STIMIK Sumedang sendiri mendapatkan kesempatan yang sama ya. Oke. Iya. Apalagi kan kalau IT mah bisa belajar di mana aja. Itu bisa belajar di mana aja ya. Dan ini kerennya gini loh ya, kalau di masa sekarang ini ternyata selain belajar di kampus ya, mahasiswa itu kan banyak yang bisa belajar sendiri ya. Dan ini seberapa kuat sih kalian ini bisa bertahan dengan konsep itu? Karena gini, kalau kebanyakan orang kalau sudah ada di depan internet ya, godaannya itu kan banyak. Betul. Iya. Nah, misalkan nih, kita mau belajar. Tiba-tiba naon main game heula nonton heula tungtuna naon dari waktu kita 5 jam di depan komputer ya, yang dipakai belajarnya cuma setengah jam. Itu seberapa kuat atau misalkan ada tips apa sih yang membuat kalian bisa bertahan untuk bisa mengalokasikan waktu lebih banyak untuk belajar daripada kegiatan yang lainnya? Siapa? Bisa, Aku dulu. bisa. Kalau aku sih kalau emang suka Mm-mm. udah jadi yang penting tuh dimulain dulu. Mm-mm. Kalau udah dimulain jadi kelamaan gitu labas. Tapi kalau dari awalnya udah mulai ke YouTube, udah mulai ke yang lain, udah YouTube aja terus nontonnya. Ya itu aja tuh belajarnya lupa gitu ya. Iya. Oke, kalau Bagas sendiri? Gimana ya? Ya intinya seperti yang Anissa katakan tadi di awal. Terus tips saya juga mungkin ada tambahan. Cobalah belajar sedikit-sedikit belajar memanage waktu gitu. Oke. Iya. Gas, ini kedepannya kan kita sedang akan menyambut yang namanya Society 5.0 ya. Tahu kan seperti apa itu ya. Nah, kira-kira seberapa yakin sih dengan apa yang kalian pelajari, seberapa yakin kalian akan bisa berhasil dalam persaingan di dunia Society 5.0 tadi? Kalau menurut saya sendiri saya sangat yakin ya. Soalnya kita ketahui sendiri kalau misalnya Indonesia ini merupakan pasar yang besar. Perkembangan IT juga cukup tinggi sekali. Seperti ya kita tahulah munculnya beberapa unicorn besar ya juga kan, Tokopedia dan sebagainya. Dan perlu diketahui juga dengan pasar yang cukup besar ini juga kebutuhan orang-orang IT itu masih sangat kurang gitu. Jadi untuk bisa bersaing tuh ya cukup banyak peluang lah. Masih banyak. Jadi banyak peluang. istilahnya kalau lautan mah ya ini masih terbuka lebar gitu ya Iya. kesempatan kita. Apalagi betul tadi ya seperti yang disampaikan oleh Bagas ya, emang masyarakat kita tuh banyak yang belum terliterasi digital secara baik gitu ya, apakah dari skillnya gitu ya, apakah dari etika digitalnya, culture-nya, ataupun juga dari safety-nya. Jadi itu merupakan suatu peluang yang besar. Kalau Anissa sendiri? Kalau cuman ngandelin dari kampus sama Bangkit sendiri sih masih nggak yakin. Masih nggak yakin gitu. Berarti apa yang harus tambah nih? Harus belajar lagi sendiri gitu. Harus belajar lagi sendiri. Soalnya aku inget banget pernah diomongin sama instruktur. Kalian kalau cuman ngandelin Bangkit, 3.000 orang Bangkit juga sama aja. Jadi kalian harus itu sendiri, nyari sendiri di yang lain. Kayak kalau dari machine learning kan kita nyari data sendiri, gitu sendiri, ngolah sendiri. Harus itu sendiri aja sih, jangan ngandelin learning platform. Oke, jadi kalau Anissa sih berarti tidak hanya berpatokan pada
bangkit atau yang kita dapat dari kuliah. Dan emang kalau kuliah tuh gini ya, kita punya waktu 24 jam nih ya. Iya. Waktu 24 jam, dipakai kuliah berapa jam sih? Bener. Gitu kan? Apalagi tambah ini Anissa loh ya sama Bagas yang ikutan program bangkit, tambah program bangkit juga paling berapa jam sih gitu kan? Sesana urang ka mana gitu kan? Berarti sayang sekali ya Anissa ya kalau memang misalkan waktu kita itu ya hanya digunakan untuk itu tanpa didukung dengan bagaimana kita belajar sendiri, kemudian mencari sesuatu sendiri. Oke, berarti sebetulnya modal untuk bisa berhasil tuh Anda sudah punya semua ya. Tinggal bagaimana mengolah dan juga menjaganya. Oke. Ngomong-ngomong, tadi kan Anissa megang mesin learning, ngambil mesin learning, Bagas ngambil Android. Itu apa namanya mata kuliah atau kurikulumnya atau apa sih yang diajarin di mesin learning dulu Anissa? Poin-poin ininya, poin-poin apa sih? Poin-poin program yang kalian pelajari? Sebenarnya ada juga kalau mau belajar juga bisa di luar bangkit. Soalnya ada di Coursera. Google IT Support, IT Automation with Python, Mathematics for Machine Learning, TensorFlow Data and Deployment, sama Deep Learning. Itu ya. Kalau Android sendiri kan? Yang pertama dasar dulu sih tentu, seperti belajar bahasa pemrograman yang nanti bakal dipakai di development Android itu apa aja. Kemudian fundamental dalam programming itu seperti apa. Kemudian belajar membuat ya aplikasi Android untuk pemula gimana, sampai ada juga yang sampai tahap expert gitu. Oke. Itu berarti kebanyakan nggak ditemukan di ini ya, mata kuliah secara reguler ya. Artinya apa? Dunia IT itu luas banget ya. Luas banget. Kalau kita ngelendelin di bangku kuliah aja ya mungkin kan itu tidak bisa, kita tidak akan, karena perubahan ini kan cepat ya. Kita tidak akan bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita. Dan kemudian juga sudah ditambah program bangkit pun ternyata masih banyak kan sesuatu yang harus kita pelajari. Oke. Ada pesan nggak sih buat teman-teman mahasiswa yang lain ya? Ini tentunya gini, supaya mereka tuh tetap termotivasi, apalagi sekarang kan di masa pandemi ya. Orang mudah banget gitu luar lewar ke mana wae gitu ya, karena sekarang kita mau kuliah tatap muka juga susah, apalagi anak-anak SMA juga susah, SD susah, SMP susah, dan kita pun yang sudah disediakan LMS juga tetap ini susah banget ya untuk bisa belajar mandiri. Ada tips nggak untuk teman-teman yang lain supaya tadi tetap bisa seperti Anissa bertahan dengan konsep yang Anissa bawa, bahwa saya harus belajar dan juga belajar. Silakan Anissa. Kalau kuliah bisa di mana aja, belajar bisa di mana aja, tapi yang penting kita sendiri nekunin itu. Harus nekunin itu. Iya. Oke, Bagas. Oke, kalau menurut saya sendiri, ini saya gak bicara bangkit itu sendiri ya. Khususnya di pandemi seperti ini, menurut saya program yang dikeluarkan oleh Menteri Pak Nadiem itu sangat bagus sekali. Memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh khususnya mahasiswa di Indonesia untuk mempelajari apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau menurut saya manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri, di mana apalagi kalau menurut saya sendiri, kalau di masa pandemi seperti ini tuh belajar di kampus itu nggak maksimal lah kalau menurut saya sendiri ya. Jadi ya manfaatkanlah sebaik-baiknya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mumpung ada. Kemudian gini, sekarang kan lagi musim PMB nih, ya penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa baru ya, termasuk STIMIK juga ini kita lagi giat-giatnya melaksanakan beberapa program PMB, walaupun kita banyak sekali keterbatasan karena memang di masanya ya lagi pandemi seperti ini. Ada pesan nggak ini secara global aja nih buat calon-calon mahasiswa baru ya dalam memilih yang namanya kampus ataupun program studi? Ya, ini secara global aja ya. Nggak usah datanglah ya, tapi ini secara global aja supaya mereka lebih bijak gitu ya dalam memilih. Anissa,
Ada nggak? Ini buat teman-teman calon mahasiswa baru atau dari ya yang baru lulus SMA lah ya. Bagas dulu deh. Bagas dulu. Kalau menurut saya pilihlah sesuai minat dan bakat sih. Sesuai minat dan bakat. Minimal minat dulu lah. Minat. Jadi entong kapaksa ya guys ya. Jadi misalkan saya dititahna asup ke kampus ini jurusan ini padahal dia nggak minat ya. Susah juga. Oke, itu ya. Jadi sesuai minat dan bakat dulu. Tapi Bagas saya ada cerita loh ya. Ini pengalaman saya juga. Dulu saya tuh sangat sangat benci sekali dengan ilmu-ilmu sosial. Dulu itu ya. Saya orang eksak juga dulunya ya. Sama saya orang eksak. Jadi saya pengen kuliah itu ya di eksak juga. Tapi ternyata nasib berkata lain. Ya, nasib berkata lain, saya ikutan UMPTN, kemudian keterima di kampus yang sangat jauh di Universitas Jember dan ternyata saya masuk ilmu sosial. Pilihan ketiganya itu kan saya yang pertama milih ITB, yang kedua UGM, ketiga Jember, gitu ya. Masuknya saya ke sana ternyata ya, ilmu sosial dan ternyata itu guys tidak sesuai minat dan tidak sesuai bakat. Itu saya karena saya cuman iseng gitu ya. Ya akhirnya apa? 4 semester ancur-ancuran. Gitu ya. Karena tadi ya, karena ternyata membangkitkan minat itu ya. Ternyata tuh susah banget ya, apalagi kita udah terlanjur nyemplung gitu ya. Nah, waktu itu pada akhirnya ya untunglah kesadaran itu muncul, kemudian ada istilah kita merubah struktur pengalaman, akhirnya saya bisa kembali ke jalan yang benar, menerima itu ya sebagai pilihan, pada akhirnya ya alhamdulillah bisa berhasil, bisa menyelesaikan. Ya gitu ya, betul minat dan bakat. Kalau Anissa? Ya sama sih sesuai minat dan bakat. Cuman kalau udah terlanjur nyemplung, nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Akhirnya ngambil langkah seperti saya dong, nerima. Aku juga kan tadinya nggak mau IT. Cuman pas masuk nyemplung ke IT tuh, kita nyari-nyari aja sendiri. Yang kira-kira kita demenin di IT kan IT sendiri luas. Dan ternyata, ini demen. Suka, nyari lagi gitu ya. Iya. Okay. Cari aja di bidang tersebut, mungkin aja ada hal yang kamu sukai. Oke, apalagi dunia IT ini luas, bisa dipakai untuk apa saja ya. Iya. Bisa untuk pertanian bisa loh ya, untuk bisnis bisa. Bagas tahu, misal kalau istri saya itu dagang kue, bikin kue ya, dan ternyata dia menggunakan IT sebagai basic untuk jualannya dan dia ternyata berhasil masuk juga loh di bidang bisnis bikin kue gitu ya. Kemudian juga saya pernah ngajarin ya yang namanya 8 kecerdasan manusia itu ya. Dan ternyata IT ini bisa memfasilitasi itu semua. Orang yang suka di bidang matematika terfasilitasi, kemudian di bidang seni terfasilitasi dan sebagainya. Luas banget gitu ya. Oke, sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup. Anissa, ada kesan enggak dengan apa yang selama ini kamu dapat di STIMIK Sumedang dan juga dari program Bangkit? Ada kesan nggak? Ya kesannya sih apa ya? Berguna aja semuanya. Semuanya berguna. Iya. Terus kamu masih suka film India nggak? Masih. Oh, masih. Oh iya, yang pas tugas ya. Aku kaget loh Anissa waktu lihat. Wah, ini kok filmnya India. Ini yang lainnya pada film-film Korea, ini India. Kamu nggak suka Korea nggak? Enggak. Tapi lebih suka India ya. Film apa tuh Punjab gitu ya? Iya. Tapi gini ya, guys ya. Jadi ini perlu Bagas juga tahu. Saya tuh sebetulnya di soal kemarin ya, saya bikin suatu gembok ya di soal interpersonal skill tuh saya bikin suatu gembok. Dan selama bertahun-tahun gembok ini belum pernah ada yang bisa buka. Ya. Kurang lebih 7 tahunan. 7 tahun itu tidak pernah ada yang bisa buka. Ya, 7 tahun yang lalu pernah ada yang bisa buka dan ternyata setelah itu tidak ada yang pernah bisa buka. Anak ini ternyata bisa buka. Luar biasa. Saya langsung ngahulang. Aduh, 7 tahun ini clue-nya belum pernah ada yang bisa mecahin, dia yang bisa mecahin ternyata ya. Luar biasa. Makanya aduh, salut dah. Kalau Bagas kesannya gimana?
gimana ya? Ya alhamdulillah semuanya bermanfaat lah. Ya, semua bermanfaat. Oke. Kemudian tapi manfaat itu kan tidak cuma berhenti di kamu ya guys ya. Ya, Manfaat itu sebaik-baiknya manfaat itu kan kalau bisa bermanfaat juga untuk untuk semua. semuanya, untuk orang lain juga. Oke, luar biasa. Terima kasih Bagas, terima kasih Anissa. Mudah-mudahan ini pengalaman-pengalaman yang kalian sharing kepada yang lainnya ini juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke. Say hello buat rekan-rekan yang lain yang menonton program ini ya. Oke, dari Studio Pusat Inovasi STIMIK Sumedang, kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan industri digital ditandai dengan tren ekonomi digital yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan. Ada 2 cara untuk mempersiapkan diri kita dalam era digital, yaitu mengasah kemampuan hard skill dan soft skill. Kedua kemampuan ini bisa Anda peroleh di kampus yang tepat. STIMIK Sumedang memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Manajemen Informatika yang sudah terbukti menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di era digital. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekarang juga untuk kuliah di STIMIK Sumedang.